Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Zulhafnisa Liza dengan NPM 5782065. Di sini saya akan mempresentasikan inti dari modul 7 yaitu peralihan Ethernet. Di sini ada 7.1 yaitu bagian ini membahas struktur dasar dan sublapisan dari teknologi Ethernet yang digunakan pada jaringan lokal LAN. Kemudian masuk ke 7.1.1 yaitu enkapsulasi Ethernet, menjelaskan bagaimana Ethernet bekerja di lapisan tautan data layer 2 dan lapisan fisik layer 1. Ethernet membungkus paket dari layer 3 menjadi sebuah bingkai frame sebelum dikirimkan ke media fisik. Kemudian 7.1.2 sublapisan tautan data, mengingatkan kembali bahwa layer 2 dibagi menjadi dua sublayer, LLC, menangani komunikasi antara software, jaringan, dan hardware. Dan MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan kontrol akses media. Kemudian 7.1.3 sublapisan MAC membahas fungsi spesifik sublayer MAC, yaitu melakukan enkapsulasi data, termasuk pembentukan bingkai, pengelamatan, dan deteksi kesalahan, serta mengontrol akses ke media transmisi fisik. Kemudian kita masuk ke 7.1.4, bidang bingkai Ethernet. Membedah struktur isi dari sebuah bingkai Ethernet standar, yaitu Ethernet 2 yang terdiri dari bidang-bidang seperti preamble, destination, MAC address, source MAC address, type dan length, data, dan frame check sequence untuk deteksi error. Kemudian 7.2 bagian ini fokus pada aturan pengelamatan fisik perangkat keras dalam jaringan Ethernet. Alamat MAC dan heksadesimal menjelaskan bahwa alamat MAC berukuran 48 bit dan ditulis menggunakan sistem bilangan heksadesimal basis 16 menggunakan angka 0 dan 9 sampai 9 dan huruf A sampai F agar lebih mudah dibaca manusia dibandingkan biner. Kemudian alamat MAC Ethernet menjelaskan struktur alamat MAC yang bersifat unik di dunia. 24 bit pertama merupakan kode vendor pembuatan perangkat OUI Organizationally Unique Identifier dan 24 bit terakhir adalah nomor seri untuk perangkat tersebut. Kemudian pemrosesan bingkai. Jelaskan cara kartu jaringan NIC pada komputer memeriksa bingkai yang datang. Jika alamat MAC bertujuan pada bingkai cocok dengan alamat MAC milik komputer tersebut atau merupakan alamat broadcast atau multicast, maka bingkai akan diterima dan diteruskan ke lapisan MAC. Kemudian alamat MAC unicast. Alamat MAC yang digunakan untuk pengiriman data satu ke satu dari satu perangkat pengirim khusus ke satu perangkat tujuan khusus. Kemudian alamat MAC siaran broadcast. Alamat MAC yang digunakan untuk mengirimkan data ke semua perangkat dalam satu jaringan lokal. Alamat MAC broadcast bernilai seluruhnya adalah FF, 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 dan FF. Kemudian 7.2.6 alamat MAC multicast. Alamat MAC yang digunakan untuk mengirim data ke sekelompok perangkat tertentu yang terdaftar dalam grup multicast yang sama. Awalan umumnya dimulai dengan 01, 00, dan 5E. Kemudian kita masuk ke tabel alamat MAC. Bagian ini membahas bagaimana perangkat switch bekerja secara cerdas menggunakan memori internalnya untuk meneruskan data. Dasar-dasar switch, yaitu menjelaskan bahwa switch adalah perangkat layer 2 yang menggunakan alamat MAC untuk menentukan ke port mana sebuah bingkai harus diteruskan. Kemudian beralih pembelajaran dan penerusan, menjelaskan siklus kerja switch. Yang pertama adalah belajar, learning. Switch mencatat alamat MAC asal dari setiap bingkai yang masuk dan memetakannya ke nomor port tempat data tersebut masuk. Kemudian meneruskan forwarding. Switch memeriksa alamat MAC tujuan jika ada tabel dan dikirim langsung ke port tujuan. Jika tidak ada, switch akan melakukan flooding, menyebarkan ke semua port kecuali port asal.
Kemudian menyaring bingkai, filtering, proses di mana switch mendapati bahwa perangkat tujuan berada di jalur atau port yang sama dengan perangkat asal, sehingga switch akan membuang atau drop bingkai tersebut dan tidak meneruskannya ke port lain demi menghemat bandwidth. Kemudian kecepatan switch dan metode penerusan. Bagian ini membahas mekanisme performa pengiriman data di dalam switch serta konfigurasi fisiknya. Metode penerusan bingkai pada saklar Cisco yaitu menjelaskan dua cara utama switch Cisco dalam memproses dan mengirimkan data bingkai data, store and forward, dan cut torch. Kemudian peralihan cut torch, metode penerusan cepat di mana switch langsung meneruskan data segera setelah alamat MAC tujuan dibaca untuk tidak menunggu seluruh bingkai masuk sehingga meminimalkan keterlambatan latency meski ada resiko meneruskan bingkai yang rusak. Kemudian buffering memory pada saklar. Teknik penyimpanan sementara untuk bingkai data sebelum diteruskan. Switch menggunakan dua tipe memori yaitu port-based memory, memori per port, atau shared memory, memori bersama yang dinamis. Kemudian pengaturan duplex dan kecepatan. Pengaturan performa port pada switch port harus memiliki pengaturan kecepatan, misal 100 Mbps atau 1 Gbps, dan mode duplex, half duplex atau full duplex yang sama dengan perangkat yang terhubung agar tidak terjadi gangguan duplex mismatch. Kemudian yang terakhir yaitu MIDI otomatis atau MDIX. Fitur cerdas pada switch modern yang otomatis mendeteksi jenis kabel yang dicolokkan, apakah tabel strike atau torch atau crossover, dan menyesuaikan koneksi internal port agar perangkat tetap bisa berkomunikasi tanpa salah kabel. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.